Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Bribda Jayashunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Jember menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus peredaran narkotika dan obat keras berbahaya. Korps Brimob Polri melaksanakan peragaan pengendalian huru-hara yang dilaksanakan bersama dengan Friends Police Unit. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung ke lokasi pengungsian warga yang terdampak erupsi Gunung Lewoto Laki-Laki di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Pemirsa, kita ke berita pertama. 2 pria berinisial OP dan MS ditangkap anggota Polres Buleleng saat sedang bersantai di teras sebuah rumah di Kelurahan Banjartegel pada Rabu 6 November lalu. Keduanya ditangkap karena diketahui terlibat peredaran narkoba. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng, AKP Putu Subita, dalam rilisnya mengatakan penangkapan kedua pelaku bermula dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba di Kelurahan Banjartegel. Polisi pun mendatangi lokasi dan langsung melakukan penangkapan. Personel Polres Buleleng pun menemukan 1 paket narkoba yang disimpan di dalam bungkus rokok. Selain menangkap OP dan MS, polisi juga menangkap sebanyak 3 pelaku narkoba lain, di mana salah satu dari mereka yakni FM merupakan pengedar narkoba. Hasil penggeledahan terhadap FM ditemukan barang bukti berupa 12 paket potongan pipet berisi sabu seberat 1,43 gram, 1 plastik sabu seberat 0,13 gram, serta 1 pipet kaca berisi residu sabu seberat 1,23 gram. Polres Buleleng sampai saat ini komitmen untuk perang terhadap narkoba sampai puputan, karena secuil narkoba yang ada di Kabupaten Buleleng ini akan dapat merusak generasi penerus, sehingga kami khususnya Sat Narkoba Polres Buleleng tergabung dalam 2 Poleng akan terus memburu, mengejar untuk menemukan para pelaku penyalahguna narkoba maupun pengedar. Sementara itu, pemirsa, di Jawa Timur, Polres Jember menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus peredaran narkotika dan obat keras berbahaya. Para tersangka terlibat dalam 9 kasus, di mana 7 diantaranya kasus narkotika jenis sabu dan ekstasi. Kasatres Narkoba Polres Jember, AKP Naufal Mutakin, dalam rilisnya mengatakan pihaknya menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 500,10 gram. 72 butir ekstasi dan 26.959 butir obat keras berbahaya. Kegiatan pengungkapan narkotika ini dilakukan dalam rangka mendukung Asta-Cita Presiden Republik Indonesia dari periode tanggal 21 Oktober tahun 2024. Selama kurun waktu 21 hari, kami berhasil mengungkap narkotika sebanyak 9 kasus,
dengan jumlah tersangka sebanyak 12 orang yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Adapun barang bukti yang berhasil kami sita yaitu berupa yang pertama sabu-sabu sebanyak 510,18 gram, kemudian yang kedua ekstasi sebanyak 72 butir, dan yang ketiga okerbaya trihexypenidil sebanyak 26.959 butir. Adapun pasal yang dilanggar dan ancaman hukumannya untuk tersangka narkotika yaitu pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Yang kedua, untuk pasal tersangka okerbaya yaitu pasal 435 dan pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Adapun ungkap peredaran narkoba yang menonjol yang berhasil kami ungkap yaitu pada tanggal 31 Oktober tahun 2024 tepatnya di Dusun Curah Damar Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan tersangka berinisial AH, dan barang bukti yang berhasil kami sita yaitu 497,17 gram narkotika jenis sabu-sabu. Pemirsa, kita beralih ke Kalimantan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin menggagalkan peredaran puluhan ribu kosmetik dan obat ilegal di mana tak memiliki izin edar dari BPOM. Dalam rilis yang dipimpin oleh Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Cuncun Kurniadi, ini mengungkapkan bahwa satu pelaku berinisial SA yang berhasil ditangkap berperan sebagai pemilik yang menjalankan bisnis ilegal ini. Tindak pidana peredaran barang farmasi kesehatan tanpa izin. LP-nya LPA nomor 33 2004 Polresta Banjarmasin. TKP-nya di Jalan Belitung. Tersangkanya inisial SA. Kemudian barang bukti yang kita amankan adalah totalnya adalah 10.729 biji nilainya kira-kira Rp100, terdiri dari kosmetik dan obat. Terutama impor tiga karena kosmetik impor tiga ini diduga mengandung ya bisphenol dan sokabat. Hal ini adalah racuni. Kami himbau pada masyarakat dalam menggunakan kosmetik untuk senantiasa melihat cek masang, cek izin edar, cek tanda kadaluarsa, dan juga kami mengharapkan pada masyarakat untuk menggunakan kosmetik yang sudah memiliki izin edar. Nah, kemudian pasal yang kita sangkakan adalah pasal 435 untuk pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pemirsa, di Sulawesi, Polres Mamuju Tengah menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Aula Wicaksana Lagawa dan dipimpin oleh Kapolres Mamuju Tengah AKBP Hengki K. Abadi pada Kamis lalu. Dalam keterangannya, Kapolres mengungkapkan bahwa dalam 2 minggu terakhir, pihaknya berhasil membongkar 3 kasus penyalahgunaan narkoba dengan total 4 tersangka yang kini berada dalam tahanan. Dalam kasus pertama, aparat Polres Mamuju Tengah berhasil menangkap seorang tersangka berinisial AK
dengan yang kedapatan membawa 9 saset sabu seberat 1,3 gram. Kasus berikutnya, seorang tersangka berinisial JS ditangkap dengan barang bukti berupa 1 saset kristal sabu seberat 0,6 gram dan uang tunai sebesar Rp4.100.000. Sementara pengungkapan kasus ketiga, aparat Polres Mamuju Tengah menangkap tersangka berinisial SM yang diketahui menyembunyikan 1 saset sabu seberat 0,5 gram. Kapolres AKBP Hengki mengungkapkan bahwa dari 3 kasus ini, pihaknya berhasil menyita total 18,96 gram sabu serta uang tunai Rp27.100.000. Dalam 2 minggu ini kami melakukan optimalisasi pemberantasan narkoba dengan total jumlah kasus sebanyak 3 perkara. Dari 3 perkara itu dapat melakukan penegakan hukum terhadap 4 tersangka, yang salah satunya adalah seorang residivis dengan inisial RM alias LD. Total barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan dari narkotika jenis sabu sejumlah 17,1 gram brutto dan uang tunai sebanyak 27.100.000. Pemirsa, masih terkait berita penyalahgunaan narkoba, Polres Mimika memusnahkan barang bukti seberat 37,46 gram narkotika jenis sabu-sabu dan juga 700 liter minuman keras produk lokal yang merupakan hasil sitaan dari razia yang dilakukan oleh Satres Narkoba dan Polsek Jajaran Polres Mimika dalam kurun waktu Oktober hingga November 2024. Pemusnahan dilakukan Kapolres Mimika AKBP Ikomang Budiarta, disaksikan perwakilan instansi terkait pada Rabu lalu. Baik, siang ini akan kita melaksanakan press release. Benar bahwa pada bulan Oktober 2024, Satres Narkoba Polres Mimika telah melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Mimika. Kronologis penangkapan kepada tersangka sebagai pengedar paketan narkotika jenis sabu yang rencananya akan mengedarkan kepada konsumen yang ada di Kabupaten Yaukimo. Tersangka Imran alias Ian inisial I, TKP di kawasan Bandara Udara Internasional Moses Kalangi, terjadi pada sekitar jam 6:10. BB narkotika setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian, paket plastik klip besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 39,46 gram. Disisikan untuk uji lab berat neto 1 gram, disisikan untuk pembuktian di PN berat neto 1 gram. Barang bukti yang akan dimusnahkan yakni berat neto 37,46 gram. Penerapan pasal untuk tersangka, pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Bila dijual barang bukti narkotika jenis sabu seberat neto 37,46 gram, mendapatkan uang sekitar 60 juta. Benar bahwa pada kurun waktu menjelang kalender Kamtimas dari bulan Oktober 2024 sampai November 2024, Satres Narkoba Polres Mimika dan jajaran Polsek kawasan Pelabuhan Pamako telah melakukan operasi penertiban peredaran minuman beralkohol yang terjadi di wilayah hukum Polres Mimika. Adapun barang bukti yang pengungkapan Satres Narkoba dan Polsek jajaran yang akan dimusnahkan berupa minuman lokal sebagai berikut. Barang bukti minuman beralkohol jenis kopi yang dimusnahkan total seluruh kurang lebih 700 liter. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung ke lokasi pengungsian warga di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.